kasih sudah menyempatkan waktu ke sini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Dahlia Putri Amanda. Dahlia Putri Amanda. Jadi dipanggil Manda. Manda. Sebelumnya Manda pernah melakukan konseling perorangan? Belum. Karena di sini Manda belum pernah melakukan konseling perorangan, saya akan menjelaskan apa itu konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan yang didampingi konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor untuk membantu klien dalam mengentaskan masalah pribadinya. Dan di dalam konseling pribadi ini terdapat ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana informasi atau data Manda tidak boleh disebarkan ke orang lain. Yang kedua itu ada asas kekinian, yang dimana Manda memberikan informasi atau data yang up to date atau yang sedang Manda alami saat ini. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan, yang dimana di dalam kenormatifan ini dapat membantu bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Dan yang terakhir ini ada asas kegiatan, yang dimana di dalamnya ada beberapa hal kegiatan dan layanan. Sebelum memasuki tahap konseling perorangan, di sini saya akan mengucapkan janji konselor. Pertama, saya dari sini Lukmana, seorang konselor, bersedia menjaga kerahasiaan informasi atau data yang Manda akan sampaikan ke saya untuk menjaga keamanan data tersebut tidak akan saya sebarkan ke orang lain. Apakah Manda sudah siap? Siap. Bagaimana perasaan Manda hari ini? Perasaan hari ini saya merasa sedih. Kalau boleh tahu, sedih karena apa? Karena pertemanan saya yang toksik. Pertemanan dan toksik. Kalau boleh tahu, toksiknya itu yang seperti apa? Menurut saya di dalam pertemanan saya itu ya saling ngomong satu sama lain. Oh, jadi di dalam pertemanan itu saling ngomong satu sama lain. Itu mulainya tuh dari sejak kapan sih? Mulai dari belakangan ini. Oh, jadi baru-baru ini aja ya? Selama belakangan ini Manda mengalami permasalahan tersebut, Manda melakukan apa? Saya hanya diam aja sih, soalnya saya bingung harus ngapain. Ibu karena Kayak harus berpihak ke siapa. Kalau misalnya saya membela teman saya yang nggak salah diomongin ini, nanti malah saya juga yang kena. jadi Manda lebih untuk bingung terhadap mau membela siapa. Apakah Manda udah pernah mencoba ngomongin langsung ke teman Manda? Belum. Kenapa? Karena saya takut jika saya langsung gitu malah jadi teman saya malah jadi hancur gitu. Jadi Manda takut untuk berbicara ke teman Manda secara langsung karena takut perkenalan Manda itu berantakan. Iya. Kira-kira Manda mau nggak sih berbicara langsung ke teman Manda? Sebenarnya saya mau banget sih kayak ngomong gitu ke teman saya. Menurut Manda waktu yang tepat itu kapan sih untuk berbicara langsungnya? Mungkin pada saat kita reuni ya, kayak misalnya reuni sama. Oh, jadi pas ini Manda akan berbicara langsung ke teman Manda. Iya. Jadi selama permasalahan ini Manda alami, Manda sudah meminta bantuan kepada siapa saja? Saya nggak berperan sendiri sih, saya cuma sendiri aja. Oh, jadi benar sendiri saja. Apa Manda nggak mencoba untuk bercerita ke orang tua atau teman dekat atau sahabat? Enggak. Nggak ada. Kenapa Manda nggak minta bantuan orang lain? Mungkin menurut saya ini masalahnya nggak terlalu berat. Oh, jadi menurut Manda permasalahan ini belum berat. Kalau menurut Manda kira-kira permasalahannya ini seberat apa sih menurut Manda? Mungkin kalau udah mengganggu saya atau mungkin kayak udah terlalu benar-benar bikin saya gak nyaman. Oh, jadi kalau misalnya udah gak nyaman baru Manda akan minta bantuan orang lain. Iya. Dari tadi Manda di awal mengatakan kalau Manda sedang merasa sedih. Selain sedih, mungkin Manda merasakan hal lain? Saya merasa kecewa dengan teman saya. Manda merasa kecewa. Kalau dia tahu kecewa karena apa? Kayak mereka tuh ngomong satu sama lain. Terus saya kira tuh teman saya nggak bakal kayak gini. Baik, menurut Manda
apa sih yang membuat teman-teman itu jadi seperti ini? Mungkin mereka kayak nggak suka sama sifat satu sama lain, jadinya mereka kayak gitu. Oh, jadi teman-teman itu ada beberapa yang gak cocok sama sifat teman-teman yang lain. Iya. Terus tadi kan Manda mengatakan kalau teman-teman Manda itu saling ketidakcocokan satu sama lain. Menurut Manda itu respon teman-teman itu seperti apa? Mungkin ada yang mendiami atau yang menegurnya atau gimana? Ada beberapa yang nggak negur, terus ada beberapa juga yang ikut ngomongin gitu. Jika Manda diberikan kesempatan hari ini untuk berbicara langsung dengan teman Manda, apakah Manda sudah siap? Kayaknya belum. Atau belum? Saya takut kayak respon dari mereka itu gak sesuai sama apa yang saya ingin. Jadi Manda tidak siap untuk menerima respon dari teman Manda yang di luar perkiraan Manda. Memangnya responnya seperti apa sih yang Manda inginkan? Kayak mereka tuh minta maaf, terus nggak ngomongin satu sama lain pas saat ngumpul sih. Jadi Manda berharap untuk kedepannya teman Manda itu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Iya. Kalau boleh saya diberi kesempatan, bolehkah saya berbicara tentang masalah pribadi saya dari zaman dulu yang pernah saya alami juga seperti Manda. Jadi waktu itu saya juga pernah di posisi Manda, pernah mengalami situasi yang Manda alami saat ini, yang dimana saya mempunyai teman yang sama lah kayak teman Manda ini, sifatnya suka ngomongin satu sama lain gitu loh. Tapi saya juga tadinya awalnya takut sama seperti Manda, kayak saya takut nih kalau misalkan saya berbicara langsung, saya nantinya nggak punya teman, nggak ditemenin, terus nantinya saya jadi bingung kalau mau kemana-mana, terus nanti saya bingung juga kalau misalkan ada kerja kelompok atau apa, jadi saya nggak punya teman. Jadi setelah saya pikir sangat mudah banget kan, dan bilang saya tuh kayak saya bisa diingat. Saya mencobalah memberanikan diri saya untuk berbicara pada saya ini, bicara langsung. Saya mengatakan bahwa kayak kita ngomongin secara bareng-bareng, kalau itu tuh sifatnya diri ini tuh saya nggak suka gitu. Dan akhirnya saya dan teman saya ini saling memaafkan karena teman saya yang satu ini juga menyadari kalau dirinya itu salah, terus telah berdua seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya untuk mencoba kita untuk berani untuk ngomong secara langsung. Menurut Manda, tindakan saya tadi itu apakah sudah benar atau belum? Menurut saya sih udah ya Bu, soalnya kan kita jadi saling terbuka gitu ngomongin satu sama lain. Terus menurut Ibu saya harus kayak gimana? Kalau menurut Manda sendiri, dengan tadi saya menceritakan permasalahan saya, apakah cara saya menyelesaikan masalah tersebut, apakah Manda bisa terapkan di pertemanan Manda atau tidak? Bisa sih kayaknya. Bisa. Kalau menurut Manda bisa. Jika menurut Manda tadi bisa diterapkan di pertemanan Manda, silakan Manda mencoba. Tapi apakah jika Manda sudah melakukan hal tersebut, terus teman Manda masih tetap kayak gitu, apa yang Manda akan lakukan? Mungkin saya akan kembali diam sih Bu. Manda akan kembali diam. Kenapa seperti itu? Soalnya kan kayak gitu nggak bisa harus cepet-cepet diselesaikan ya. Kayak kita udah ngomong tapi mereka masih kekeh nggak mau berubah gitu kan. Jadi mungkin kayak saya bakalan mikir gimana caranya biar mereka tuh bisa sadar gitu. Jadi Manda lebih memikirkan kembali, membutuhkan waktu untuk bagaimana nih caranya agar teman saya ini tersadar. Apakah Manda di sini mau mencobakan dengan teknik tulis kosong? Boleh? Apakah sebelumnya Manda tahu teknik tulis kosong itu seperti apa? Belum sih. Karena di sini Manda belum, saya akan sedikit menjelaskan teknik tulis kosong itu seperti apa. Teknik tulis kosong itu yang dimana Manda akan menceritakan
mengeluarkan emosi Manda yang terpendam dengan membayangkan teman Manda ini berada di sini, berada di depan Manda dengan menggunakan kursi kosong. Jadi kursi kosong ini dipergunakan untuk membantu kalian dalam mengeluarkan emosi yang terpendam atau yang masih sungkan untuk diceritakan dengan konselornya. Jadi di sini saya akan memberikan kursi kosong yang merupakan kursi yang saya tempati ini. Jadi Manda boleh membayangkan teman Manda itu seperti apa, dari cara berpenampilan teman Manda, rambutnya, cara berbicaranya, cara berkomunikasinya itu seperti apa. Apakah Manda siap? Siap. Baik. Di sini saya akan menggunakan kursi kosong yang tertutup. Baik, di sini saatnya teknik kursi kosong, di mana di Manda sudah terlihat ada bangku kosong. Di sini saya meminta Manda untuk membayangkan sosok teman Manda itu seperti apa, dari cara penampilan, cara teman Manda berkomunikasi itu seperti apa, yang identik dengan Manda itu seperti apa. Silakan. Halo, sebenarnya pertemanan kita kayaknya udah toxic banget. Udah seharusnya kita ngomongin satu sama lain kan. Gimana kalau misalnya kita kayak kalau misalnya nggak suka sama satu sama lain, kita ngomong langsung aja biar kayak gak ada hal-hal yang disembunyi dari kita semua gitu loh. Kan kalau kayak gini jatuhnya bakalan terus-terusan kan sampai ke depan. Jadi saya kalian nanti ngomongin, kalau misalnya nggak ada aku yang ngomongin, terus kalau nggak ada temen yang satunya kalian ngomongin yang lain. Kan kalau yang gitu juga nggak baik kan buat pertemanan kayak gini. Sebenarnya kita ini nggak sih kayak misalnya kalau nggak suka langsung ngomong aja bilang kayak gini. Terus kalau emang kalian gak mau berubah, kayak nggak mau udah stop nggak mau ngomongin satu sama lain, kayaknya mendingan aku nggak mau temenan lagi sama kalian, karena aku nggak bisa punya teman yang ngomongin satu sama lain. Soalnya itu kan bikin diri kita capek juga, terus gak baik juga kan kayak gitu. Jadi mendingan kita berubah satu sama lain aja, kayak introspeksi diri biar kita tuh gak ngomongin satu sama lain aja gitu. Baik, apa Manda sudah selesai? Ya. Baik, tadi Manda sudah melakukan yang namanya teknik kursi kosong. Bagaimana perasaan Manda setelah Manda melakukan teknik kursi kosong ini? Perasaan saya udah lega banget sih, jadi kayak kita bisa mengungkapin apa yang kita pendam sama. Mungkin di sini ada hal lain atau rasa lain yang belum disampaikan. Udah nggak ada sih. Baik, karena sudah tidak ada, jadi Manda mengatakan di awal Manda merasakan hal sedih, kecewa dan takut. Dan Manda juga menceritakan itu permasalahan yang Manda alami itu apa, karena teman Manda yang toksik. Dan Manda juga akan bersedia untuk berbicara langsung dengan teman Manda. Benar begitu? Iya. Jadi kemudian lagi yang Manda ingin katakan? Sudah. Apakah menurut Manda sesi konseling ini sudah cukup atau belum? Menurut saya sudah cukup. Menurut Manda sudah cukup. Menurut Manda, apakah kita perlu melakukan sesi konseling berikutnya, pertemuan berikutnya? Mungkin bisa lewat WhatsApp, bisa nggak? Oh, boleh. Kalau misalkan Manda bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini melalui media online, tidak apa-apa. Nanti kita akan mengatur jadwal untuk melakukan sesi konseling tersebut. Mungkin kalau misalkan Manda ada waktu kosong untuk WhatsApp saya, silakan. Saya terbuka, saya beri akses untuk Manda untuk melanjutkan sesi konseling ini. Apakah sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, atau Manda ingin mengatakan sesuatu lagi? Sudah cukup.
Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Manda yang telah melakukan kunjungan ke sini untuk mengikuti konseling perorangan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Manda yang sudah ingin datang ke sini, menyempatkan waktu ke sini untuk melakukan sesi konseling tersebut. Saya akan menunggu Manda untuk nanti melanjutkan sesi konseling hari ini. Terima kasih Manda. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan masalah saya ini. Sama-sama Manda.